Saudara-saudariku, para pahlawan wanita yang kita bicarakan ini, salah satu yang memiliki kedudukan paling tinggi adalah seorang wanita, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Siapakah dia? Silsilah keluarga. Ayahnya adalah Khuwailid bin Asad dan ibunya adalah Fatimah binti Zaidah. Nama-nama seperti ini yang memiliki makna baik adalah nama yang umum di kalangan sahabat dan generasi sebelumnya. Sebagai muslim, adalah kewajiban kita untuk memilih nama untuk anak-anak kita yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga memiliki makna yang baik dan diberkahi. Kehidupan sebelum menikah, Khadijah tumbuh sebagai wanita yang dihormati dari suku Quraisy. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, dia adalah seorang janda dan wanita pebisnis yang sangat kaya. Menurut sebagian riwayat, dia pernah menikah dengan Abu Halah At-Tamimi dan memiliki anak bernama Hindu. Dan kemudian dengan Atik bin Abid Al-Makhzumi dan memiliki anak bernama Halah. Riwayat lain menyebutkan hanya satu pernikahan sebelumnya. Yang pasti, dia adalah seorang janda yang kaya raya. Awal pertemuan dengan Nabi Muhammad, Khadijah dikenal sebagai wanita yang cerdas dan teliti dalam bisnis. Dia mempekerjakan orang-orang untuk menjalankan dagangannya dengan sistem bagi hasil. Karena reputasinya yang sangat baik, dia kemudian mendengar tentang seorang pemuda bernama Muhammad yang dijuluki Alamin, orang yang terpercaya. Dia pun merekrutnya untuk membawa barang dagangannya ke Syam dengan ditemani budaknya, Maisarah. Keberkahan dan kejujuran Muhammad. Perjalanan bisnis itu membawa keuntungan berlipat ganda dan ditangani dengan kejujuran yang luar biasa oleh Muhammad. Laporan Maisarah tentang akhlak dan keluhuran budi pekerti Muhammad semakin mengagumkan Khadijah. Lamaran pernikahan terkesan dengan kejujuran dan akhlaknya. Khadijah yang saat itu berusia sekitar 40 tahun menyampaikan keinginannya untuk menikahi Muhammad yang berusia 25 tahun melalui sahabatnya Nafisah binti Munya. Melalui perantara Nafisah, lamaran itu disampaikan kepada paman Nabi, Abu Thalib. Utusan dari keluarga Nabi, Abu Thalib dan Hamzah pun mendatangi paman Khadijah, Amr bin Asad, untuk melamar. Akhirnya, pernikahan agung itu pun dilangsungkan. Pernikahan yang penuh berkah. Pernikahan mereka adalah pernikahan yang penuh cinta, saling mendukung, dan setia. Khadijah adalah istri pertama Nabi, dan selama 25 tahun hidup bersamanya sebelum masa kenabian. Nabi tidak menikah dengan wanita lain. Mereka dikaruniai 6 orang anak: Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kedua putra mereka, Qasim dan Abdullah, wafat pada usia kanak-kanak. Dukungan di awal kenabian, ketika wahyu pertama turun di Gua Hira, Nabi pulang dengan ketakutan. Siapa orang pertama yang dia temui? Khadijah. Dialah yang segera menenangkan, menyelimuti, dan meyakinkannya. Dia adalah orang pertama yang beriman kepada kenabian Muhammad. Dialah penyangga utama Nabi di saat semua orang mengingkarinya. Dialah yang mengajak Nabi menemui sepupunya, Warakah bin Naufal, seorang yang berpengetahuan tentang kitab-kitab sebelumnya, yang membenarkan bahwa Muhammad adalah Nabi yang diutus Allah, pengorbanan dan dukungan material. Khadijah menggunakan seluruh kekayaan dan pengaruhnya untuk mendukung dakwah Nabi. Dia menghibahkan hartanya di jalan Allah ketika kaum muslimin diboikot oleh Quraisy. Nabi pernah bersabda tentangnya, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tidak membantuku. Dan Allah mengaruniai anak melalui dia, dan tidak mengaruniainya melalui istri-istri yang lain."
Hajar Ahmad, keutamaan dan janji surga. Suatu ketika, malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah dan janji surga bagi Khadijah melalui Nabi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memberinya kabar gembira dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara. Di dalamnya tidak ada kegaduhan dan kesusahan. Hajar, Bukhari dan Muslim. Bahkan setelah Khadijah wafat, Nabi selalu mengenang kebaikannya. Suatu saat, Aisyah radhiyallahu anha menyebut Khadijah dengan sedikit kecemburuan. Maka Nabi bersabda, sungguh Allah tidak menggantikan untukku yang lebih baik darinya. Dia beriman kepadaku saat semua orang ingkar. Dia membenarkanku saat semua orang mendustakan. Dan dia memberiku hartanya saat semua orang menahan hartanya dariku. Hajar Ahmad, wafatnya sang permata hati. Khadijah wafat pada tahun ke-10 kenabian, tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib. Tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Kepergiannya meninggalkan luka yang mendalam di hati Rasulullah. Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anha, silsilah dan hubungan dengan Nabi. Dia adalah bibi dari Nabi Muhammad, saudara kandung ayah Nabi. Abdullah, ibunya adalah Halah binti Wuhair, yang juga merupakan bibi dari Aminah binti Wahab, ibu kandung Nabi. Safiyah hanya 1 tahun lebih tua dari Nabi, dan mereka diasuh oleh kakek mereka, Abdul Muthalib. Setelah mereka menjadi yatim, kehidupan dan penerimaan Islam. Sebelum memeluk Islam, Safiyah menikah dengan Al-Harits bin Harb, saudara Abu Sufyan. Dan setelah ditinggal wafat, dia menikah dengan Awam bin Khuwailid, saudara kandung Khadijah. Dari pernikahan ini, dia dikaruniai seorang putra yang masyhur, Az-Zubair bin Al-Awam, salah satu sahabat utama yang dijamin masuk surga. Ketika Nabi diperintahkan untuk mendakwahi keluarganya yang terdekat, Safiyah adalah salah satu yang mendengar seruan itu. Dengan keyakinan penuh, dia serta-merta memeluk Islam bersama putranya, Az-Zubair. Kepribadian yang kuat dan pemberani. Safiyah adalah wanita yang pemberani, cerdas, dan penyair. Dia mendidik putranya, Az-Zubair, dengan disiplin dan keberanian. Meskipun mendapat campur tangan dari keluarga, perang dalam peperangan. Perang Uhud, dia hadir di medan perang untuk memberi minum dan membawa para prajurit yang terlari. Ketika dia mendengar kabar bahwa saudara kandungnya, Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur dan dimutilasi, dia bergegas ke tempatnya. Dengan kesabaran yang luar biasa, dia berdoa memohon pahala dari Allah atas musibah yang menimpanya. Perang Khandaq, saat kaum muslimin berkonsentrasi di parit, wanita dan anak-anak ditempatkan di sebuah benteng. Safiyah melihat seorang Yahudi dari Bani Quraizah mengintai benteng untuk mengetahui kelemahan kaum muslimin. Dengan sigap, Safiyah mengambil tongkat, membunuh pengintai itu, dan melemparkan mayatnya ke bawah. Melihat hal ini, musuh mengira ada pasukan yang menjaga benteng tersebut, dan urung menyerang. Keberaniannya menyelamatkan nyawa semua penghuni benteng. Wafat Safiyah wafat pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sekitar tahun 20 Hijriah dan dimakamkan di Baqi, Madinah. Demikianlah kisah dua pahlawan wanita agung, Khadijah, sang istri setia dan pendukung pertama dakwah, dan Safiyah, sang bibi pemberani yang membela Islam dengan segenap jiwa. Semoga Allah meridai mereka dan menjadikan kita dapat meneladani keteguhan iman, pengorbanan, dan keberanian mereka. Ini bayan Mufti Mengke yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.